Ya, kita bertemu kembali di di hari Sabtu ini, malam ini tanpa terasa seminggu lewat seminggu ya. Ini yang sudah ke berapa kali ya, Martin? 8 ya? 8 apa 9? Oke. Ya, untuk malam ini kita coba bersama-sama ingin mendengarkan dan mempelajari satu topik ceramah yaitu Tao Zhen Li Chen Tian Ming Chen Te Ying Zhen. Pembuktian dari kesejatian jalan ketuhanan, yaitu Dharma dan firman Tuhan ini. Ya, kalau kita sering datang ke wihara, pasti kita udah sering dengar ya, bahwa kita punya ketuhanan adalah ketuhanan sejati. Tidak pernah membohongin orang ya. Kita tahu kita memohon ketuhanan, kita adalah keberuntungan kita. Ya, karena ini adalah jalan yang didapatkan sama orang suci, sama persis, tidak ada bedanya. Buddha Kuan Im mendapatkan jalan ketuhanan yang kita dapatkan sama dengan yang didapatkan Buddha Kuan Im. Sakyamuni mendapatkan jalan ketuhanan yang kita dapatkan juga sama seperti yang didapatkan yang ini. Nah, orang bilang ita cunitai, ya. Satu orang suci kepada orang suci lain. Kalau zaman dulu hanya orang suci kepada orang suci yang lain. Orang biasa nggak bisa, tapi zaman sekarang kita orang biasa kita beruntung karena Lautian tak hai putu, karena Tuhan di akhir zaman ini memberikan satu jalan penyelamatan besar-besaran. Ya, jadi sehingga kita orang biasa, ya rakyat biasa bisa memohon jalan ketuhanan, bisa ciutau. Asalkan kita punya jodoh ketuhanan, ya. Jodoh ketuhanan itu tidak lain tidak bukan Lao Tzu sering bilang karena kita ciu, kehidupan lampau kita ada membina, paling enggak 3 kali pembinaan. Artinya ada sisa kebaikan. Kemudian kita punya leluhur juga ada kebaikannya. Sehingga leluhur kita dan diri kita sendiri 3 kali kehidupan lampau ada pembinaan. Dan ditambah sekarang di akhir zaman ini, ya kan, kita ada sedikit kepercayaan sehingga inse pause waktu kita mau ciutau, kita punya pengajak menanggung, entah saudara kita, teman kita datang ke rumah kita tergerak hatinya, kita mau datang ke wihara. Itu bukan kebetulan, memang waktunya udah sampai. Sehingga kita bisa ciutau, memohon jalan ketuhanan yang didapatkan persis seperti Sakyamuni dapatkan, yang seperti orang suci dapatkan, yang mereka dapatkannya susah payah, kita dapatkannya gampang-gampang. Makanya kita dapatkannya gampang, kelihatannya gampang, sesungguhnya nggak gampang ya. Kalau kita pernah dengar ceramah atau senat, 4 kesukaran mendapatkan jalan ketuhanan. Karena kelihatannya gampang sehingga karena kita gampang. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa kita sangat beruntung. Karena kalau kita percaya kita ada membina, ya kan? Kita kadang-kadang dalam kesulitan, dalam bahaya yang mengancam jiwa, ya ada aja Buddha memberikan jalan keluar buat kita. Hal yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi. Buat kita manusia nggak mungkin, tapi buat Buddha, buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, saya coba mengawali dengan sebuah kisah yang kita lihat seperti di layar ini. Nah, ini dari seorang Tauchin kita, dia marganya yang Suen. Nah, yang Suen ini dia adalah orang di di Taiwan, Nantou, daerah Nantou ya. Dan dia di daerah Xinzhuang, Nantou di Xinzhuang. Dia ciutau di Wihara Cite bersama waktu dia kecil sama mamanya. Mau di wihara ya papanya tentunya. Nah, waktu kecil bawa ke wihara itu dia tidak tahu apa-apa, dia ciu tahu ya. Bahkan dia bilang dia pernah ikut Huahui, tapi nggak tahu apa-apa. Nah, sudah dia ciu tahu sejak kecil itu, habis itu dia berangkat remaja sampai dia dewasa, dia nggak pernah lagi kembali ke wihara. Nah, itulah salah satu yang dia sesalin ya. Tapi beruntung dia masih tertolong. Jadi sekali lagi dia sejak kecil ciu tahu. Dia ciu tahu di bawah mamanya ya pergi ke wihara seperti anak kecil kebanyakan main-main di wihara, kemudian pernah ikut dengar samping kelas Wahui. Nah, sejak itu dia mengatakan dia merasa menyesal, dia nggak pernah lagi sampai dia dewasa, sampai dia berkeluarga, dia nggak pernah lagi datang ke wihara. Nah, dia ceritanya kemudian berangkat dewasa, dia orang Taiwan, dia pergilah ke Chungguo. Dia ada sedikit bisnis
Dia ke Cungko di sana. Nah, di Cungko dipindah ke daerah Sichuan, provinsi Sichuan, di satu kota namanya Chongqing. Ya, sangat terkenal nama kota itu ya. Nah, dia tinggallah di Sichuan, Chongqing di sana dan sampai akhirnya dia berkeluarga, menikah dengan wanita di Chongqing, asli Cungko di sana. Nah, dia mengatakan bahwa dia tinggal di Cungko itu tanpa terasa 18 tahun lamanya. Ya, jadi 18 tahun lamanya itu papa mama itu hampir nggak pernah kontak dia lagi ya. Jadi dia hidup berkeluarga mandiri di sana, berbisnis. Dan karena dia sendiri bilang, dia mengaku bahwa sesudah Ciutau dia kan nggak pernah lagi datang ke wihara. Jadi nggak pernah dengar ceramah. Dan nggak sudah tentu juga tidak membina diri dengan baik. Ya. Sehingga dia bilang, seperti yang kita tahu, kalau orang Cungko ya, zaman sekarang udah terbuka, orang Cungko itu mereka tuh orang bisnismen, biasanya tuh ketemu teman tuh makan-makan ya. Jadi kalau mau bicara bisnis, makan, dan itu betul ya kan. Jadi sering kan keluar sama teman-teman sampai mabok ya. Nah itu karena apa? Karena memang itu tradisinya orang sana ya. Jadi kalau mau bicara bisnis ya makan yang banyak, makan yang gede, minum arak. Nah itu. Nah satu hari dia sudah sama teman bisnisnya di kota Chongqing itu malam itu habis makan ya minum arak. Ya sedikit mabok dia kurang lebih jam 11 malam. Dia selesai pulang dari restoran. Nah dia pulang dari restoran itu ya dia berjalan menuju ke mobilnya. Itu waktu kisah ini terjadi itu tahun 2010. Nah ini yang di foto ini yang kita lihat waktu dia memberikan kesaksian tahun 2017 waktu Huahui di wiharanya dia. Ya, ini kejadian 2010. Saya kembali. Jadi dia selesai minum ya arak, selesai makan-makan sama temannya tahun 2010 yaitu bulan Januari tanggal 3 Maret tanggal 3 Januari tanggal 3. Nah, waktu itu cuaca masih dingin. Dibilang masih suhu di Chongqing itu 3 derajat Celcius, dingin banget ya. Nah, dia keluar ke tempat parkir ya, jalan sedikit sempoyongan, jalan tempat parkir. Belum sampai tempat parkir ke tempat mobilnya, dia diikutin orang, 5-6 orang. Dia sadar, wah itu perampok. Karena udah jam 11 malam. Jadi benar aja akhirnya perampok itu datang mendekati dia, bawa pentungan dan bawa pisau ya. Jadi 5-6 orang perampok deketin dia, mau merampok dia. Nah, ini si Yang Xiong ini, Yang Sichuan ini, dia bilang dia karena meskipun ciutau dia nggak ciutau, jadi dia punya sifat tuh agak panasan, agak apa? Agak temperamental. Artinya dia lihat orang mau rampok dia, apalagi ditambah dia habis minum arak sedikit mabok. Jadi dia nggak takut, malah nantang. Dia nggak kasih, berkelahi mau berantem sama dia orang. Bayangkan ya, dia sendiri nggak ada persiapan, nggak bawa apa-apa. Ya perampok sudah ada persiapan, bawa pentungan, bawa pisau yang tajam, 5-6 orang. Nah dia dikeroyok lah. Dikeroyok ya pasti nggak bisa lawan. Satu orang lawan 6 orang, dia akhirnya apa? Dia ditusuk. Ya kan? Nah ditusuk, udah tusuk tuh dia bilang waktu itu parah banget. Tusuk tuh sampai akhirnya dia rubuh. Darahnya ngalir di lantai dekat parkiran itu. Nah, waktu itu dia mengatakan ya akhirnya diketahui karena dia dibawa ke rumah sakit, dokter kasih tahu dia punya pembuluh darah manusia kan ada 2, namanya pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, betul nggak? Saya masih ingat sedikit sih ya. Jadi dokter bilang dia punya pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah arteri itu 2 dan pembuluh darah vena 1 itu putus karena kepotong sama pisau dari perampok itu karena dia lawan. Nah, karena dia punya pembuluh darah arteri 2 putus dan pembuluh vena 1 putus, itu darah tuh ngocor seperti air. Shoot aja. Dia bilang hampir kering badan dia karena muncrat keluar. Jadi dia langsung jatuh, langsung nggak lama mati dia. Benar-benar mati. Ya, mati. Ya, karena pembuluh darah terputus, bayangkan 3 pembuluh darah putus, air ngalir, ya badannya nggak ada lagi, ya habis dia, putus napasnya, mati, meninggal dunia. Nah, waktu kemudian dia mengetahui di rumah sakit, dokter kasih tahu dia bilang kenapa mati? Karena pembuluh arteri kamu terpotong, dia bilang selama 40 detik
terpotong, ya kan, darah ngocor 40 detik, darah kamu habis kering, kamu mati. Bener aja dia mati, ya kan, waktu itu mati di tempat. Nah, waktu dia mati di tempat itu, ini si Yang Sechen Yang Xiong ini dibilang dia punya rohnya keluar dari badan. Wah, rohnya keluar badan melayang-layang, melayang-layang. Dia lihat, melayang dari atas, dia lihat ke tempat parkir, tempat parkir dia belum sampai tempat parkir, belum sampai ke mobilnya, ya kan, dia lihat itu dia sudah tergeletak, artinya badannya dia tergeletak, itu darah udah mengalir kemana-mana. Kemudian dia lihat perampoknya 5-6 orang masih mukulin dia, ada yang pukulin pakai bentungan, ada yang tusuk dia, padahal dia udah mati, udah rohnya udah keluar. Dia lihat di atas, dia tahu dia mau berteriak tapi nggak bisa keluar suara karena roh udah nggak bisa, bukan badan fisik lagi. Sehingga dia lihat dengan apa? Dengan pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian dia melihat semua kejadian dengan jelas katanya. Waktu perampoknya itu udah pukulin dia, berdarah, kemudian nggak bernapas, perampoknya itu kemudian juga kaget, ya kan? Nah kaget juga akhirnya melihat dia mati, darah begitu banyak, perampoknya itu artinya mau rampok dia, akhirnya dia punya ROG, jam tangan, semuanya nggak diambil karena perampok kaget, lihat orang mati, kabur. Nah dia lihat dengan jelas, dibilang rohnya itu di atas, lihat wah kejadian ini demikian, dia lihat dirinya udah mati, tergeletak di sana. Tapi rohnya jelas melihatnya. Nah pada waktu dia lagi begitu, dia bingung. Dia bilang, aduh saya mati udah. Sekarang roh saya di luar, mau masuk nggak bisa. Sehingga dia dibilang, saya nggak pernah mati. Sekarang nih saya mengalami, tadi saya lihat. Sehingga dia bingung, harus perlu apa? Dalam keadaan bingung itu dia untung ingat. Ya, saya ceritakan kembali, dia dicungkuk tuh selama 18 tahun. 18 tahun bayangkan ya, dia kecungkuk, nggak pernah dekat ke wihara, nggak pernah pulang wihara lagi. Tapi keadaan gini, rohnya keluar, dia lagi bingung, wah mati dia sekarang, dia harus apa? Sehingga dia waktu itu dibilang, dia langsung rohnya ya, bukan badannya, badannya kan udah mati tergeletak. Rohnya itu sujud, dia bilang, dia co ikui. Untung dia masih ingat co ikui. Co ikui dia sujud. Dia sujud, dia langsung dia ingat, waktu dia ciu tahu tuh dia masih ingat sama-sama Jiangshi bilang ada apa-apa pakai sanpao, 3 mustika. Ya, sehingga dia pakai Uce Zhenyan, doa suci itu, do re mi fa so. Dia baca, dia bilang. Baca nggak lama, ya kan dia baca terus karena dia bingung harus apa. Baca nggak lama, dia melihat mendadak ada satu sinar di langit terang, peng ya jatuh ke hadapan dia. Nah sinar itu jatuh ke hadapan itu di seberang jalan karena dia ada di sini di tempat parkir, di seberang jalan itu ada satu berkas sinar terang jatuh peng aja. Begitu sinar itu jatuh ke tanah kemudian berubah wujud jadi seorang bosong, ya seorang bosong. Dia bilang, wah pakai baju tinggi kurang lebih 2 meter, dia bilang. Kurus, pakai baju compang-camping, pakai topi yang compang-camping. Ya jelas siapa? Cikung Hofo. Ya, ini si yang Sechuan ini dia kaget. Loh, kok datang Buddha Cikung? Meskipun dia nggak pernah ke wihara, dia orang Taiwan, dia tahu ya Buddha Cikung ya, Cikung Hofo. Dia bilang, dia meskipun nggak ke wihara, dia ada ke Pai Pai sejak kecil. Tapi dia pergi Pai Pai, pergi sembahyang, dia pergi sembahyang kelenteng, yaitu kelentengnya Kuan Kung. Dia bilang, saya sembahyang Kuan Kung. Kok yang datang Cikung, dia bilang. Gitu. Masih bisa berpikir gitu. Nah ini dia pikir, ya udahlah, yang penting ada Buddha datang. Nah sehingga dia lihat Lao Tse senyum sama dia. Nah senyum sama dia sebentar lagi hilang. Kemudian dia lihat lagi, nggak lama, rohnya lihat ya, dari atas awang-awang itu dilihat, wow polisi semua datang. Polisi datang, ambulan datang, semua datang. Dia lihat dengan jelas, dibilang. Nah polisi datang, ambulan datang, kemudian polisi itu ngambil periksa badan dia. Yang dia bilang perampok itu karena kaget nggak ambil dompet dia, nggak ambil HP dia, ya kan? Sehingga polisi periksa ngambil dia punya dompet dan HP. Kemudian dia dimasukkan ke mobil ambulan. Dia lihat dengan jelas dan di dalam mobil ambulan karena dia udah mati, dia udah ada napas, darah gitu banyak. Akhirnya dia ditutup kain putih sampai ke kepalanya, kain mayat lah. Dia masuk satu badan ditutup dari kaki sampai ke kepala kain putih. Ini masukin ke mobil ambulan. Kemudian mobil ambulan itu dengan ngueng-ngueng, ya kan? Nah, udah jalanlah, ya, jalan menuju ke rumah sakit di Chongqing, ya kan? Nah, sampai rumah sakit di Chongqing itu polisi cari-cari, dia bawa HP. Nah, HP kan nggak diambil ya karena perampoknya udah kaget, lihat dia mati, darah gitu banyak, ya kan, kabur. Nah, sehingga polisi lihat HP-nya itu, polisi telepon, akhirnya kesambung ke
istrinya. Nah, istrinya itu orang Chongqing, orang Cungko asli, bukan orang Taiwan ya, orang Chongqing. Nah, orang Chongqing dia dengar gitu, kaget ya kan. Oh, polisi bilang, ini suami kamu bukan begini-gini. Iya, datang cepat ke rumah sakit. Nah, istrinya itu, wow, dia buru-buru datang ke rumah sakit. Nah, begitu datang ke rumah sakit, ya kan, istrinya itu langsung dibawa ke kamar mayat untuk mengenalin bahwa benar nggak ini suami kamu, ya kan? Nah, karena begitu sampai rumah sakit tuh dia memang sudah dianggap mati. Karena apa? Dia bilang dia lihat semua dokter sibuk diperiksa dia, ya kan? Nggak ada napas. Dia lihat napas udah nggak ada. Pakai mesin denyut jantung udah nggak ada, yang mesin yang tutut udah nggak ada, rata, ya kan? Kemudian nggak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun udah nggak ada. Nah, sehingga dia nggak mati. Jadi istri datang, dokter, polisi, seluruh suaminya, coba kenalin, ini mayat suami kamu bukan? Wah, istri kenalin, wah suaminya. Tapi namanya istri ya, lihat suaminya begitu, meskipun semua orang bilang udah meninggal dunia, dia nangis sejadi-jadinya istrinya. Karena dia lihat ya, istrinya itu, istrinya peluk dia. Nah, peluk dia karena dia kan mayat digeletakin tertidur sudah diranjang, ya kan? Dipeluk sama istrinya, sedikit diangkat, tapi begitu diangkat sedikit tangannya terkulai gitu loh. Kayak artinya kayak orang lemes tertidur, nggak kaku. Kalau biasanya orang mayat, apalagi kalau di mayat yang pembunuhan kan kadang-kadang dia kaku ya, takut ya. Tapi ini begitu istrinya peluk dia merasa suaminya itu tangannya lemes terkulai. Jadi begitu diangkat terkulai lagi, terlepas, ditaruh lagi, ditaruh lagi ke badan dia, diangkat lagi sedikit terkulai lagi. Jadi kayak orang ketiduran lemes gitu loh. Istrinya kaget loh. Dia udah mati kok dia kondisinya gitu. Terus dia lihat wajah suaminya udah dibersihin, tapi nggak seperti orang dibunuh. Menakutkan kan kalau orang dibunuh, apalagi terjatuh ditancap pisau. Itu begitu kayaknya begitu enak dilihat, nggak menakutkan kan, seperti orang lagi tidur nyenyak. Nah, istrinya itu nggak percaya, sehingga apa? Nggak percaya, tadi kan tangannya digerak-gerakin nih, lemes nih bisa, ya kan? Nah, kemudian dia coba angkat kaki suaminya, diangkat, nggak kaku juga, lemes, kayak ngikutin dia punya tangan yang ngangkat, lemes. Nah, istrinya itu kaget, meskipun dia mungkin periksa napasnya udah nggak ada napas, tapi kok lemes gitu ya? Nah, istrinya itu akhirnya lihat demikian. Nah, waktu itu si yang Sichuan ini bilang dia waktu kejadian demikian tuh sudah 3-4 jam di rumah sakit. Artinya darahnya udah ngocor, udah habis. Dokter bilang udah habis darahnya, udah nggak ada lagi, mati. Udah 3-4 jam kondisinya. Nah, karena istri lihat demikian itu, istrinya nggak mau menyerah. Dipikir, wah ini mungkin masih hidup nih. Dia pergi carilah dokter. Dia bilang, dokter, suami saya nggak mati, masih hidup. Dokter pikir, wah ini orang ini stres ya, suami baru meninggal ya, maklum ya. Sehingga dokter bilang sama dia, udah suami kamu udah meninggal 3-4 jam yang lalu, udah kaku, udah nggak kehabisan darah, nggak ada napas, percayalah, udah lelakan aja. Istrinya nggak mau lepas sih kan, istrinya nggak mau terima itu. Dibilang masih hidup, dia bilang kalau dokter nggak percaya, kamu ikut saya ke kamar melihat lihat suaminya. Dibilang itu tangan kakinya masih lemes gitu dok. Nah, dokternya karena dipaksa gitu, ya udah mau nggak mau ikutin istrinya, sehingga pergi lihatlah si mayat si Yang Sichuan di suaminya itu ya. Nah, begitu sampai ke Yang Sichuan, ke suaminya itu, istrinya itu tunjukin ke dokternya, nih lihat saya angkat tangannya lemes, ikut saya angkat kakinya lemes, ngaku dibikin dia nggak mungkin dong. Nah, si dokter ngeliat gitu juga kaget, loh kok bisa ya orang udah meninggal 3-4 jam ini kondisinya begitu. Nah, lihat kondisi demikian itu, tolong dia dengan cara apapun, minta ditolong. Nah, sehingga dokternya karena didesak itu merasa bohong, udah ngomongnya, kalau gitu, kalau kamu mau saya tolong dia masuk ke kamar ICU dengan pertolongan darurat, kamu harus bayar uang deposit dulu. Bayar uang deposit 50.000 Renminbi. 50.000 berapa ya? Kali 2.000 berapa? 1 M ya? Enggak, 100 juta ya. Bayar dulu, dia bilang. Nah, bayar baru bisa. Nah, dia bilang si Yang Sichuan ini dengar jelas rohnya. Istrinya bilang, malam-malam ini mana ada duit, ya kan? 100 juta uang tunai. Nah, sehingga dia pergi carilah temannya, saudaranya, sehingga ngumpulin duit buat taruh uang deposit itu.
Nah, uang deposit itu begitu ditaruh, proses ini sampai uang deposit itu dapat, ya kan? Jadi memang di mana-mana sama aja ya, rumah sakit itu kadang-kadang nggak ada manusiawinya ya. Nah, pas begitu sampai uang deposit itu dapat 50.000, si yang Sichuan ini bilang itu sudah berjalan 6 jam prosesnya, dia udah mati. 6 jam mati. Tapi rohnya masih di situ, liatin terus proses ini semua kejadian ini. Dia jelas, dibilang. Nah, begitu udah selesai duitnya datang, depositnya, dia didoronglah ke kamar ICU. Ya, bentar ya, saya minum sebentar. Dia didorong ke kamar ICU. Nah, di kamar ICU lah mulailah diadakan proses pertolongan buat dia. Itu dia bilang di kamar ICU itu kebetulan dia bilang mungkin waktu itu Chongqing tahun 2010 masih nggak semaju sekarang ya, masih agak terbelakang. Jadi di kamar ICU pertolongan darurat itu dia bilang kamar itu ada berapa puluh pasien. Jadi dia di tengah-tengah, kemudian itu waktu dia diadakan pertolongan darurat kepada dia itu, si mayatnya ini, mau ditolong ini, itu hanya disekat pakai kayak apa, kayak ruangan yang bisa digerak-gerakkan, sekatnya itu disekat doang pakai kain gitu loh. Jadi dia itu kanan kiri masih kelihatan ada orang juga dalam keadaan darurat, kelihatan. Nah, tapi dia kan udah mati, tapi yang lihat tuh rohnya itu udah lihat kanan kirinya dia itu di badannya itu juga ada orang lagi diadakan pertolongan darurat, hanya disekat oleh kain putih itu aja. Nah, sehingga di sana dia mulailah dia diberikan pertolongan, yaitu dipakai apa? Pakai apa? Oksigen, pakai ini apa? Pakai yang gerak jantung itu yang nah itu dinyalain semua ya kan, pakai yang di orang di strum itu yang kaget itu apa namanya itu ya, ngerti kan ya, orang yang udah nggak ada napas, nggak ada denyut di strum biar dia lompat, nah itu pakai itu ya. Nah sehingga waktu dia di kamar ICU itu dia lihat lagi, dia punya role-nya di atapnya ruang ICU, dia bilang dia lihat tuh sekelilingnya semua lihat, dokter sibuk, suster sibuk, terus dia lihat anaknya datang, kemudian saudaranya, temannya semua datang, dia mau ngomong tapi mereka nggak kedengeran, artinya orang-orang yang masih hidup itu nggak dengar, nggak bisa dengar rohnya ngomong, dia seolah hanya bisa diam aja, teman dia lihat dengan jelas itu semua, dia bilang. Nah kemudian selama proses itu berjalan sebelum dia hidup kembali dengan nyata, dia melihat apa? Yang dia lihat itu apa? Dia bilang dia melihat ke badannya sendiri, orang-orang keliling dia juga melihat yang di sekitar. Nah, waktu itu dia melihat dia di samping dia itu ada satu orang kondisinya kritis, sudah hampir mati meninggal dunia ya. Nah, kondisi mati hampir meninggal dunia itu dia bilang pada waktu udah kritis itu dia lihat dokter itu pakai alat itu yang strum ke dada samping perempuan ya, yang samping itu. Kaget dengan, tapi nggak lama kemudian alat-alat yang di depannya dia itu udah rata gelombangnya, berarti mati. Ya, begitu mati, dokternya udah ngomong-ngomong sebentar, dua dokter kemudian kain putih ditutup sampai ke kepalanya perempuan itu, kemudian tinggal. Nah, suster lah yang ngeberesin, tinggalin dua suster ngeberesin mayat yang baru meninggal itu, yang di samping itu yang perempuan itu. Nah, pada saat itu rohnya si Yang Sichuan kan lihat jelas, wah ini orang meninggal di sampingnya dia. Nah, pada saat itu dibilang sudah dia di kain putih ditutup nggak lama itu perempuan, itu kurang lebih karena dibilang waktu dia menjadi roh melihat itu dia udah nggak punya rasa waktu, nggak tahu waktu lagi. Jadi nggak punya rasa apa lagi, tapi dia bisa melihat dengan jelas. Tapi dia bilang kira-kira 1-2 menit kemudian sudah kain putih tutupin kepala itu perempuan, mendadak muncul di langit itu di atap ruang ICU itu satu lingkaran hitam, lingkaran hitam muncul, dia kaget. Rohnya ini ya kaget lihat. Nah, begitu nggak lama muncul lingkaran itu muncul, kemudian dari lingkaran itu keluar dua orang, yaitu Niu Tong Ma Mian, itu Hei Pai Wu Chang, pengawal neraka. Dia bilang waktu dia pertama lihat pengawal neraka itu keluar dari lingkaran hitam itu, dua itu, satu hitam atau putih itu, dia sejak kecil kan sering dengar orang Taiwan ya kan, kepercayaan ini, tapi nggak pernah lihat. Dia bilang waktu itu dia lihat, dia kaget setengah mati, kaget sampai nggak bisa ngomong.
Nah keluar, begitu keluar itu dia lihat prosesnya, dua malaikat itu, pengawal neraka itu mengambil rantai, kemudian mendekati mayat yang perempuan itu, rohnya diangkat naik. Jadi dari badan itu diangkat naik rohnya itu di rantai, kemudian ditarik ikut sampai menuju ke lingkaran hitam yang muncul. Itu terowongan hitam itu muncul ke sana. Ke sana si Yang Sechuan ini rohnya itu kaget, tapi kaget tuh dia berpikir, dia bisa ngomong, dia ngomong waktu itu karena saking kagetnya, orang kan dia terlahir di daerah Taiwan, meskipun dia udah besar, dia tinggal di Chungko udah 18 tahun lamanya. Tapi dia bilang waktu itu dia ngomong, rohnya ngomong sama si pengawal neraka, dia memberanikan diri bertanya, dia karena terlahir di Taiwan, langsung ngomongnya pakai dialek Taiwan, Tai. Nih kan, pakai Tai. Ya, pakai Tai itu dia ngomong sama pengawal neraka. Dia bilang, "Saya gimana?" Kan dia lihat roh perempuan itu ditarik masuk, dibawa pergi. Saya ini gimana? Tolong saya dong. Saya ini gimana? Nah, dia bilang pengawal neraka itu nggak peduli dia, diam aja. Terus tarik itu rohnya perempuan itu masuk ke terowongan. Begitu masuk mau pintu terowongan, si yang Sichuan ini, si Yang Su masih bilang, tolong saya dong, saya gimana? Kalau saya harus bagaimana? Dibilang, kalau enggak, saya ikut kalian aja, dibilang. Ikut itu pengawal neraka, saya ikut kalian aja. Dia ngomong, dibilang seolah-olah nggak bisa keluar suara, tapi kayaknya kesampaian kata-kata dia kepada pengawal neraka. Nah, pengawal neraka sebelum masuk ke terowongan hitam itu berbalik badan lihat dia. Dia kaget, dibilang matanya tajam lihat dia. Kemudian diam, tapi seolah-olah ada satu suara keluar, artinya kayak telepati. Diam, tapi ada pesan keluar dari mulutnya itu, bilang sama si Yang Sichuan. Jadi si pengawal neraka bilang, kamu bukan urusan kita, dibilang. Kita tidak urusin kamu. Sudah, langsung masuk ke terowongan hitam, hilang terowongan hitam itu. Ya kan? Nah, kemudian si Yang Sichuan tuh kaget. Loh, kok saya nggak diurus? Ya kan? Nah, udah. Dia bilang, terus lewat beberapa menit kemudian dia bilang, sebelahnya lagi ada lagi yang meninggal. Jadi tadi perempuan meninggal. Nah, kemudian sesudah kejadian ini lewat lagi beberapa lama satu lagi meninggal, kejadian sama. Dia lihat bahwa dia punya mesin meteran itu udah rata, udah ditutup kain putih. Kain putih diurus sama perawat. Nah, pada saat diurus sama perawat selesai semua, dia lihat lagi mendadak di hadapan dia itu muncul lagi terowongan hitam itu, terbuka lagi lingkaran hitam, keluar lagi dua orang itu pengawal neraka. Dilihat lagi prosesnya sama. Jadi sekarang mayat yang itu, rohnya itu ditarik lagi, diikat lagi, diseret, mau masuk lagi ke terowongan hitam. Nah, dia memberanikan lagi, dia berteriak kali ini, dibilang, saya gimana, dibilang. Ya kan? Tolong saya, dibilang, saya harus gimana? Saya jangan tinggalin dong. Dibilang, boleh nggak saya ikut? Dibilang, masa saya didiamin di sini? Dia tanya sama pengawal neraka itu. Nah, pengawal neraka itu nggak peduli dia. Saya hampir masuk ke terowongan, si Yang Sechuan dia berteriak lagi, saya ikut dong, dibilang, boleh nggak? Ya kan? Tapi karena dia takut, dia udah meninggal, dia tahu, dia sekarang tinggal dia mau kemana. Dia waktu itu dibilang dia lupa bahwa dia mana tahu dapat ke wihara. Nah, sehingga dia ngomong lagi sama pengawal neraka itu. Nah, pengawal neraka itu akhirnya berbalik badan, lihat dia ngomong kayak seperti telepati lagi, diam aja, tapi keluar pesannya. Dia bilang, tadi kan saya udah ngomong sama kamu, kamu ini bukan urusan kita nggak urusin kamu. Nanti kamu ada Buddha yang datang urus kamu, bukan kita yang urus kamu, Buddha yang urus kamu. Udah ngomong gitu, plus terowongan hitam hilang, mereka hilang. Nah, si Yang Sung ini dengar gitu, wah, loh, kok nggak diurus mereka? Mereka bilang kok ada Buddha yang ngurus, tapi kok Buddhanya nggak datang, dibilang ya kan? Tapi dia ada sedikit hati tenang. Loh, kan meninggal kan? Jauh lebih baik. Wah, dia sedikit tenang. Nah, sehingga dengan demikian itu kejadian berulang lagi. Dia bilang dia selama di sana ya proses itu menunggu itu rohnya itu dia bilang selama itu dia bilang melewati 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam lamanya. Itu proses itu ditunggu ya. Dia mau disadarkan, mau ditolong itu. Nah, selama 3 hari 4 malam itu dia melihat 7 orang di ruangan itu di ICU itu 7 orang meninggal dunia. 7 orang meninggal dunia, prosesnya sama. Terowongan hitam muncul,
pengawal neraka datang, roh orang yang meninggal itu dirantai, diseret, dibawa pergi. Nah, kan yang kedua kali kan dibilang, kamu bukan urusan saya, ya nanti ada Buddha yang datang urus kamu, kan? Nah, sehingga muncul lagi ketiga kali, keempat, lima sampai ketujuh, dia juga bertanya lagi. Tapi begitu ketiga kali sampai ketujuh kali, pertanyaan si Yang Xiong tuh udah nggak dipeduliin. Jadi pengawal neraka itu udah nggak pedulin dia, diam aja langsung pergi. Itulah, itu kejadiannya yang dia lihat itu, ya kan? Kemudian dia bilang waktu dia tunggu sampai 3 hari 4 malam itu sebetulnya dia tidak tahu waktu. Cuman sudah sadar dia dikasih tahu bahwa dia di ruangan ICU itu selama 4 hari 3 malam sudah. Nah dia bilang dia tunggu tuh sampai akhirnya 1 hari dia bilang. Nah 1 hari itu dia melihat, rohnya yang melihat ya, bahwa suster itu dorong dia keluar dari ruangan ICU. Karena apa? Karena dia dengar bahwa istrinya ngomong sama suster sama dokter itu bahwa dia udah nggak punya duit. Ya, karena begitu masuk waktu pertama kan 50.000, 100 juta, kemudian tambah lagi 30.000, tambah lagi 20.000, begitu banyak duit. Jadi si istri bilang sama suster bahwa dia udah nggak punya duit nih, dia bilang nggak bisa bertahan begitu terus. Akhirnya karena nggak punya duit, dia dipindahkanlah ke ruangan biasa, sehingga waktu dipindahkan dia nggak tahu waktu itu dia sudah hidup kembali. Tapi waktu roh itu dia lihat waktu dia didorong keluar dari ruang ICU ke kamar biasa itu, dia bilang kalau semua orang yang di ruang ICU itu kalau sudah napasnya nggak ada, yang alat itu rata itu semuanya langsung ditutup sampai ke kepala kain putih. Jadi kepala sampai kaki berarti meninggal. Tapi dia waktu itu lihat badannya itu kain putihnya nggak tutup sampai kepala, cuma sebatas leher. Hidup kembali nih, ada harapan. Nah sehingga waktu itu dia didoronglah keluar dari ruang ICU dengan kondisi dia seperti sudah hidup waktu itu. Dorong keluar, begitu dorong keluar di pintu ICU, ruang ICU terbuka, dia didorong ke kamar Indonesia. Waktu itu penglihatannya hilang, dia udah nggak tahu apa-apa lagi. Nah, dia begitu ingat-ingat lagi, dia sadar. Sadar itu berarti dia hidup kembali. Nah, istrinya itu selama 4 hari 3 malam itu terus di sampingnya dia. Begitu dia sadar, istrinya tentu senang banget, ya kan. Nah, begitu sadar, dia kan HP-nya masih ada kan. Nah, dia disodorkan sama HP, sodorkan HP dia sama istrinya. Nah, dia sodorkan HP istrinya sehingga dia buka HP-nya itu, dia masukin dia punya password-nya. Begitu masuk password-nya, HP-nya kan nyala, ya. Begitu HP-nya nyala nggak lama, langsung ada telepon berdering masuk, tring masuk. Nah, tring masuk, dia begitu udah mati hidup kembali itu dia langsung sadar itu dengan telepon masuk. Nah, istrinya lihat wah jadi Taiwan, ya kan? Kasih ke dia, ada orang mau bicara sama dia. Begitu Taiwan diangkat sama dia si yang Sichuan ini dia bilang, nggak taunya papanya. Dia bilang dia selama di Cungkuo 18 tahun, papanya itu nggak pernah kontak sama sekali. Mungkin sudah anggap dia udah mandiri ya, berdikari sendiri. Mungkin juga ada sedikit kecewa sama dia karena udah nggak pernah datang ke wihara. Papanya itu sebetulnya papa itu di wiharanya dia di Nantou itu adalah seorang jiangse yang sangat bertanggung jawab ya. Nah, sehingga begitu diangkat telepon, papa tanya, kamu sebetulnya ada apa? Apa yang terjadi sama kamu? Ya kan? Itu yang pertanyaan pertama sama dia, apa yang terjadi? Nah, si Yang Suci ini dengar suara papa, dia bilang, tenang Pak, saya nggak apa-apa, udah. Papanya nggak mau tahu lagi. Dia bilang, Kak, apa yang terjadi? Ngomong aja. Dia bilang, aduh Pak, gini Pak, saya baru mati, sekarang saya hidup kembali. Papanya kaget tuh, mati hidup kembali. Ya kan? Pak, udah tenang Pak, sekarang saya udah nggak apa-apa. Nah, si yang Siung ini dia bingung. Loh, kok papanya tahu berita ini dari siapa? Dia tanya istrinya kan nggak pernah kontak juga sama papanya, nggak ada dia bilang. Nah, sehingga dia telepon dia tanya papanya, papa tahu berita ini dari siapa? Saya ada kejadian begini. Nah, papanya cerita, dia bilang berapa hari sehari sebelumnya itu dia dalam mimpi Lao Tse, Buddha Cikung datang kepada dia ke papanya, kasih tahu dia bahwa anak kamu di Cungguo itu ada kejadian, ya kan? Sekarang kamu coba kontak dia, tanya dia gimana. Wen ta isya, ya tanyalah sebentar dia bilang. Nah, dia karena Buddha Cikung kasih tahu dia, baru telepon dia. Oh, Hame kaget, ya kan? Berarti Lao Tse Cikung Hofo itu begitu sangat perhatikan dia, ya kan? Baru dia bisa tahu kejadian ini. Nah, sesudah itu dia sadarlah.
Sudah itu dia hiduplah kembali ya seperti biasa seperti normal. Nah, kemudian dia sudah sadar itu dia mendengar kisah-kisah yang demikian itu dia sangat terharu, mengalir air matanya ya. Kemudian dia berjanji kepada dirinya sendiri, dia tahu bahwa ini adalah Xianfo, Lause yang datang tolong dia. Kalau bukan Lause tolong dia nggak mungkin hidup kembali ya karena waktu dia berdoa doa suci itu kan Lause mendadak muncul di hadapannya itu pada saat itulah Lause sebenarnya udah dalam proses menolong dia. Akhirnya sampai dia mati, dia hidup kembali, dia sadar, dia nangis, terharu, sampai akhirnya dia sadar, dia berjanji bahwa nyawa saya sekarang ini, saya dikembalikan nyawa itu adalah pemberian Tuhan. Jadi saya harus baik-baik membalas laknat karena Tuhan, kemudian juga beri jasa jadi cikung lause kita. Dan dia berjanji bahwa dia sejak itu dia harus baik-baik membina menjalankan ketuhanan. Baik-baiklah menjalankan ikrar janji dia. Sehingga dia satu waktu kemudian tahun 2017 Huawei ya kan yang seperti di foto ini dia diberikan kesempatan untuk menceritakan yaitu Tao Zhen Li Zhen Tian Ming Zhen. Ketuhanan sejati, Dharma sejati, firman Tuhan sejati. Dia menceritakan kisah Allah untuk semua orang dengar. Semua orang didengar sangat terharu karena kisahnya itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Nah itu kisah pendek tentu dia ceritanya panjang, cuman ini karena berhubung waktu dipersingkat saja. Ya, saudara sekalian, kalau kita dengar kisah ini mungkin kalau kita bukan orang wihara, umat wihara mungkin kita pikir ini dongeng. Mana mungkin orang sudah meninggal 6 jam lamanya, darahnya sudah habis, napasnya udah nggak ada, denyut jantung udah nggak ada, bisa hidup kembali. Tapi ini nyata, orangnya masih ada, segar bugar sampai sekarang. Dan jadi dari satu kisah ini kita bisa memetik begitu banyak hikmah, ya kan? So sekalian ya, kita sungguh beruntung udah bisa ciu tau. Jadi di kalangan ketuhanan kita ini bukan saja di Yangxiong, Yangsequan ini terjadi kemujizatan yang sangat luar biasa, tapi di banyak tempat di wihara kita ini banyak umat juga mengalami kemujizatan yang begitu hebat karena punya kepercayaan hati. Ya. Nah saya tanya kepada saudara sekalian, kalau kita mendengarkan kisah ini, kenapa dia bisa masing Xianfo, Buddha, Lause kita datang nolong dia? Padahal dia udah 18 tahun nggak ke wihara. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa masih demikian? Kita mungkin bisa bertanya. Kenapa? Ya, salah satu kalau menurut saya, salah satu karena papanya. Papa itu seorang jiangse yang benar-benar menjalankan tugas kewajibannya dengan baik, mengabdi di wihara. Jadi apa? Karena papanya masih memandang papanya, jadi datang menolong dia. Ya kan? Masih memberikan dia kesempatan hidup untuk menceritakan kepada orang lain dengar pada kita malam ini bahwa kamu beruntunglah, kamu diciutau, bahwa kalau kamu percaya Xianfo itu kan selalu untuk bisa mencarikan jalan keluar. Kalau kita percaya, kalau kita ada membina, kalau kita ada berbuat amal jasa. Karena papanya begitu cengsim sehingga dia bisa tertolong. Dan kedua, karena apa? Karena meskipun dia udah 18 tahun nggak ke wihara, dia udah di roh. Dia masih ingat, dia dapat sampau. Dia bersujud, kui, langsung baca doa suci itu, do, re, mi, fa, so itu. Bayangkan. Nah kita ingat gak? Kita punya hati kepercayaan kan? Dalam keadaan yang sudah dia meninggal, rohnya keluar, dia masih percaya. Meskipun 18 tahun kemarin, dia masih kui. Karena papanya. Saya ingat satu kisah kalau dengar ini. Itu 18 tahun kalau salah yang lalu di Kuntian. Itu sekarang yang di Kuntian Limingto Fotang itu wihara kita. Yang Jiangse yang muda itu si Hong tuh Ahong itu. Apa sih namanya? Belakangnya panggil sih saya biasa panggil dia Ahong. Nah, waktu itu kan Huawei. Saya ingat banget Huawei zaman 18 tahun yang lalu itu masih ada Lause Buddha datang pinjam badan orang pakai sancai. Nah, karena siap Huawei itu saya selalu di sana yang saya ikutin kan. Saya jadi terjemah sampingnya Lause datang. Lause datang waktu itu kepada dia, si Ahong itu, kok Jiangse itu. Bilang sama dia, kamu udah sehat kakinya udah nggak apa-apa. Padahal waktu itu dia nggak cerita loh, dia bekas ditabrak. Orang nggak tahu, jalannya terpincang-pincang ya kan, tapi orang nggak tahu kamu udah sehat. Dia kaget loh. Lause tahu ya, Lause tahu lah Buddha ya kan. Sehingga Lause bilang, kamu beruntung dibilang. Saya ingat banget ya, Lause bilang beruntung. Karena apa?
kalau waktu itu bukan Lause datang nolong kamu, kipas kamu, kaki kamu sekarang udah patah, udah diamputasi. Ya kan? Waktu itu dia cerita, dia sampai nangis ya, bersujud sama Lause. Lause bilang, tahu nggak kenapa Lause tolong kamu? Karena Lause lihat mama kamu begitu cengsim. Karena apa? Mamanya si Ahong ini, itu kalau saya lihat begitu setiap kali ke wihara, itu selalu kalau ada kelas apapun selalu masak. Nggak pernah absen. Masak, bantu diam-diam di dapur masak terus. Jadi Lause bilang, mama kamu begitu cengsim. Waktu itu dia belum jadi Jiangsi ya. Mama begitu cengsim. Lause lihat mama kamu, jadi nolong kamu. Kamu berterima kasih sama mama kamu. Nah, sehingga waktu itu dia nangis sampai begitu terharu. Nah, baru dia akhirnya selesai Huawei dia baru cerita sama saya. Dia bilang 3-4 hari sebelumnya itu dia lagi naik motor di perapatan jalan ditabrak sampai jatuh, sampai terpental dia. Kegencet kakinya, tapi akhirnya kakinya itu terluka, celananya sobek, tapi akhirnya pincang jalannya, nggak apa-apa. Nah, Lause bilang waktu itu, kalau bukan mama kamu, kalau bukan Lause waktu itu bantu kamu, kaki kamu udah diamputasi, udah Udah dipotong, berarti luka berat, parah. Jadi karena apa? Karena mamanya. Nah ini yang secuan karena apa? Kalau menurut saya karena papanya, seorang Jiangsi yang betul tanggung jawab. Jadi saudara sekalian, ini siu tahu pantau, kamu membina menjalankan ketuhanan. Kamu sendiri membina dengan baik, menjalankan dengan baik. Kadang-kadang bisa menerangin anak cucu. Percayalah. Ya, ini sebuah kisah yang begitu sangat menyentuh sekali ya. Jadi boleh saya katakan di sini, ini kejadian ini bukan saja di satu orang ini, bukan saja yang tadi cerita di Mingte di si Ahong itu. Saya selama 34 tahun Ciu Tao Pantau ya, meskipun termasuk lama tidak lama kalau dibandingkan sama Chen Taiwan sama Tian Chuanshi kita yang di Taiwan mereka sudah 50-60 tahun. Saya cuma separohnya, tapi paling tidak saya 34 tahun saya berkeliling ke wihara di mana-mana. Saya mendengar begitu banyak, saya melihat dengan mata kepala sendiri begitu banyak. Jadi begitu banyak kemujizatan yang nggak mungkin, yang kita pikir nggak mungkin terjadi. Ya kan? Begitu banyak Buddha, Senfo, Xianhua membuat kemujizatan menolong orang. Kalau kita punya kepercayaan, kalau kita ada kemauan, niat membina, menjalankan. Percayalah saudara sekalian. Saya lihat itu 34 tahun kalau saya menceritakan semua yang saya dengar, yang saya lihat nggak bakal habis. Ini salah satu kisah buat kita dengar. Bahkan mati pun kalau memang jodohnya ada dengan Buddha bisa dikembalikan. Tapi kembalikan ada gunanya. Misinya apa? Untuk menyadarkan, untuk mengingatkan orang bahwa sesungguhnya ini sangat beruntung mendapatkan jalan ketuhanan ini. Oke, nah sekalian. Jadi Tao Zhen, Li Zhen, Tian Ming Zhen sedikit pun tidak membohongin kita. Kenapa banyak orang tidak percaya? Kemarin banyak orang mundur karena dia diri sendiri nggak ngerti jalan ketuhanan ini. Semakin dia nggak ngerti, semakin dia tidak membina, semakin dia tidak mendapatkan. Siapa yang membina, siapa yang menjalankan, siapalah yang mendapatkan itu. Ya. Nah, sehingga saya kasih satu gambaran. Tado Chunku ya, kebahagiaan ketuhanan. Kita kalau waktu kita Siutao, kita lihat waktu upacara Siutao ada satu naskah suci dibakar. Itu namanya Long Tian Piao, naskah sari langit. Ya. Nah, Long Tian Piao, di dalam Long Tian Piao itu tercantum nama kita yang Siutao, yang ngajak kita, yang menanggung kita, ya kan? Kemudian uang sumbangan sukarela kita dicantumkan. Jadi uang sumbangan itu buat dikembalikan buat siapa? Buat kita sendiri. Kelihatan dia ambil sama wihara, mewakilin kita buat amal. Itu uang beli nyawa kita. Nah, dan sehingga Long Tian Pang itu begitu dibakar, ya Piawan Sen Tian Tian Pang Kuahao, naskah suci dinakar, berarti nama kamu terdaftar di Nirwana. Nih, Tian Pang Kuahao, nama kamu sudah dihapus di alam akhirat. Nah, pada waktu itulah disebut San Guan Ce Bei Da Di Zhu Se Zui Tian Jiao Jiu Zhong Shen. Kalau kita baca Milik Zhenjing ada San Guan Ce Bei Da Di Zhu. San Guan Tati, welas asi pada waktu naskah suci kita dibakar, ya waktu kita Siutao, nama kita langsung
Cua artinya didaftarkan. Didaftarkan apa? Yaitu ditempang di alam nirwana. Oleh apa? Oleh 3 Buddha itu, San Kuan Tati itu. Tian Kuan, Ti Kuan, Sui Kuan. Secui san cao atau secui tian cao jiu zhong shen. Nah, waktu itulah Tuhan ada satu keputusan di akhir zaman ini. Secui san cao itu orang yang ciu tau bisa diampuni, diberikan amnesti. Diberikan pengampunan. Yang penting kamu percaya. Yang penting kamu menjalankan. Kamu mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh. Punya kesempatan yang sama. Satu hari nanti kamu bisa kembali ke sisi Tuhan, menikmati kebahagiaan di nirwana selama-lamanya. Itu adalah satu kebenaran. Kalau mau menceritakan kisah yang saya tulis ini, layar ini panjang lebar. Saya tikan sedikit buat kita, ya, buat kita dengar. Kita lihat gambar ini. Kita pernah lihat gambar ini yang di samping Lao Qianzhen yang kiri atas itu yang lagi itu Lao Qianzhen kita. Yang ini adalah Li Xianbao. Nah, Li Xianbao ini yang di tengah itu adalah gambar dia asli sebelum Ciu Tao, umur 31 tahun. Nah, dia sudah Ciu Tao, yang di samping kiri itu di samping Lao Qianzhen. Jadi berubah kecil badannya. Itu nggak pernah ada di dunia. Orang umur 31 tahun badannya berubah menjadi seperti anak 78 tahun. Itu jadi Li Xianbao. Itu waktu saya Ciu Tao, awal Ciu Tao saya diceritakan kisah saya sampai nggak percaya. Masa iya, ini kisah berarti udah lama. Li Xianbao ini seumuran dengan saya, ya kan? Dia tahun 56 lahirnya. Nah, saya kalau pengen dengar kisah ini mungkin lain kali sesi berikutnya ya. Ini panjang sekali, nggak bakal selesai cerita. Cuman saya mau ingin menceritakan dia gimana. Nah, dia waktu Ciu Tao itu Li Xianbao itu karena memang dia adalah naik foto ini, dayang-dayang Buddha kecil di sampingnya Buddha Kuan Im yang lahir. Ya, jadi Dewi kecil di samping Buddha Kuan Im lahir di Thailand. Ya, nah di Thailand, karena dia kelahiran seorang Dewi kecil di samping Buddha Kuan Im datang menyadarkan. Nah ceritanya waktu dia Ciu Tao itu, dia kan dianugerahkan satu indera keenam. Ya kan, orang bilang seperti orang anak indigo bisa melihat ke alam yang kita nggak bisa lihat. Nah waktu dia Ciu Tao itu dia lihat, waktu upacara Ciu Tao itu dia bilang, waktu dia kui, waktu Lung Tian Piao, naskah sari langit itu dibakar, dia melihat bahwa mendadak dari langit itu turun 3 dewa. Waktu itu kan dia belum tahu apa-apa. Dia orang Thailand nggak bisa Mandarin. Kemudian bahasa Mandarinnya sangat fasih sekali. Karena apa? Karena dia rohnya sudah Ciu Tao dibawa Buddha Kuan Im ke Nirwana, ya belajar Mandarin di sana. Aneh ya ceritanya ya. Tapi memang demikian. Nah, dia karena nggak tahu, dia bilang ada di langit itu ada 3 Buddha, dibilang turun. 3 Buddha itu dibilang aneh, karena dia nggak kenal 3 Buddha itu pakai baju kaisar, raja. Seperti raja, memang raja. Karena San Kuan Tati itu kan adalah Yao Ti Sun Ti Iti, Raja Yao Sun I, 3 raja suci yang akhirnya mencapai tingkat suci, diberikan gelar oleh Laumu, oleh Tuhan adalah San Kuan Tati. Nah, dibilang itu pakai baju kaisar turun ke bawah. Naskah suci itu Lung Tian Pao itu diangkat sama 3 kaisar itu, dibilang dibawa ke langit. Nah, susur ibu langit itu apa? Namanya dicocokkan, didaftarkan di sana. Si A misalnya. Dan kemudian sudah itu nama yang sudah didaftarkan itu kemudian Lung Tian Pao itu diturunkan lagi ke alam akhirat. Begitu turunkan akhirat itu Yan Jun, Setin Yan Jun, neraka itu harus berutut nyambung. Dia sesuai dengan nama ini, dia mencari di buku klien kematian seperti KTP kakak kita di sini di alam sana. Di sana lihat si A udah Ciu Tao ada di naskah suci, berdasarkan nama itu dicoretlah di kartu keluarga di alam akhirat. Jadi nama kamu sejak itu Tihu Chouting dihapus di alam akhirat, didaftarkan di alam nirwana. Luar biasa sebetulnya, cuman kita nggak ngerti aja. Sangat disayangkan orang Ciu Tao meninggalkan Tao ini. Luar biasa, sesuatu yang begitu berharga kamu tinggalkan. Mau cari di mana di dunia ini? Sejak ada langit dan bumi nggak ada yang begitu berharga. Kalau kita tahu ini, nah malam ini kita sudah tahu, mudah-mudahan kita jangan pernah tinggalkan wihara, jangan pernah tinggalkan jalan ketuhanan ini. Wow, itu satu kesaksian dari Li Xianbao. Saya kasih lagi satu kesaksian dari kebahagiaan dari Lung Tian Piao, naskah sari langit. Ini Xi Jiangshi. Xi Jiangshi saya pernah cerita panjang lebar. Ya, cuman mungkin banyak umat baru di sini yang nggak pernah dengar ya. Nah, Xi Jiangshi ini sama kayak Li Xianbao.
Si Jiangse ini dia cerita dia umur 8 tahun, rohnya bisa keluar di badan masuk ke neraka. Karena kehidupan lampau dia adalah seorang bosong. Dia membina kalau salah 7 kali kehidupan seorang biku. Nah karena dia begitu membina begitu baik, tapi belum beruntung ketemu Tao, sehingga dia rohnya bisa masuk ke neraka. Dia lihat satu waktu di neraka dia bisa ngobrol sama raja neraka. Waktu dia ngobrol itu mendadak langit neraka itu terang. Ada satu naskah suci. Naskah suci itu dia nggak tahu itu Long Tianpiao, orang Ciu Tao. Sudah dia Ciu Tao lah, dia kaget yang dilihat neraka itu percis sama yang waktu di wihara. Dia lihat naskah suci turun. Nah, latihan neraka harus berlutut menyambut, kemudian sesudah itu namanya dihapuskan orang yang sesuai tulisan di sana. Nah, karena lihat begitu itu, dia pengen namanya dihapuskan. Teman latihan neraka bilang nggak bisa, kamu harus kembali ke dunia mencari tahu ini, harus ciu tahu. Baru ciu tahu, kamu baru bisa melalui proses ciu tahu, nama kamu dihapuskan. Sehingga dia kembali ke alam dunia. Mencari-cari sampai, kalau tidak salah 18 atau 20 tahun lamanya baru ketemu tahu ini. 20 tahun ini dia memberikan kesaksian seperti yang di wihara, yang digambar ini. Yang pakai baju putih itu ya, tangan panjang, itu Xi Jiangse. Dia memberikan kesaksian kemana-mana. Dia pernah datang ke Indonesia ya, cuman waktu itu kita nggak undang ke wihara kita. Memberikan kesaksian, apa yang dia lihat, apa yang dia ngalamin. Itulah keberhargaan jadi ketuhanan kita ini. Oke, saya lihat masih ada sisa waktu sedikit. Saya berikan sebuah kalimat amalan suci terakhir lah kita, Cikung Ofo. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ketuhanan ini begitu berharga, saudara sekalian, jangan kita sia-siakan, jangan kita tunda-tunda. Nah, Lao Tzu bilang, Cikung Ofo bilang, kamu harus segera membina diri, memperbaiki diri, memupuk amal jasa. Jangan kamu dengan sia-sia menjalankan satu kehidupan ini. Jangan kamu sia-siakan. Kalau sia-siakan kamu tidak mendapat apa-apa. Lao Tzu bilang, ini kita lihat. Jangan tunggu sampai napas kamu udah tersenggal-senggal. Orang Tionghoa bilang san tuan liang chan. Liang tuan, san chang liang tuan. Artinya napasnya udah hampir putus. Baru kamu sadar bahwa hidup manusia ini pada akhirnya nggak ada yang abadi. Satu hari kamu harus pergi kalau umur kamu udah sampai. Udah sampai napas udah tersenggal-senggal baru kamu sadar, terlambat sudah. Udah nggak bisa apa-apa. Lalu saya bilang, jangan tunggu napas kamu tinggal satu-satunya baru kamu sadar. Yang kedua, jangan tunggu sampai satu hari kalau kita udah dapat penyakit, penyakit itu udah nggak bisa diobatin lagi. Nggak ada obat lagi, nggak bisa diobatin lagi. Kita baru bisa merasa hidup ini berharga. Hidup ini bukan hanya buat makan, cari duit aja, tapi untuk membina beberapa amal. Karena begitu pergi kamu mau kemana? Yang kamu kumpulkan semua, kamu datang kosong, pergi kosong, hanya bawa dosa dan amal kebaikan kamu. Baris ketiga, jangan sampai nyawa kamu udah di ujung tanduk, baru kamu sadar mau bertobat, mau tidak lagi berbuat kesalahan, keburukan, baru mau berbuat kebaikan. Itu benar-benar terlambat. Jangan sampai nyawa kamu dari ujung tanduk baru sadar mau berbuat kebaikan, tidak mau lagi berbuat keburukan. Nomor 4, jangan sampai kita udah merasa, wah umur saya udah nggak panjang lagi nih. Waktu saya nggak panjang lagi. Udah merasa waktu nggak panjang baru pengen pergi membina, pergi ke wihara dengan ceramah, memahami dhamma. Sudah terlambat. Waktu udah nggak ada lagi. Mungkin kondisi badan udah nggak sehat, pikiran udah nggak ini. Terakhir, jangan tunggu sampai kamu udah kehilangan kesadaran, misalnya koma, sampai udah ingat kamu gak jauh, badan itu udah sakit dan sebagainya, baru kamu mohon Buddha datang lindungin kamu. Jangan seperti yang sesuai yang tadi yang saya cerita, itu dia diberikan terkecualian. 18 tahun nggak kembali, tapi Shenpo datang tolong dia, mati, hidup kembali. Karena punya satu yang istimewa, sekali lagi karena papanya seorang Jiangse yang sangat bertanggung jawab, ya kan?
Jangan sampai kita ini tunggu sampai udah hilang kesadaran, udah nggak punya kemampuan, mungkin udah di kursi roda, baru mohon Buddha tolong saya. Ini sudah satu hal yang udah sangat tidak mungkin terjadi lagi, sangat mustahil sekali. Nah, sehingga lalu saya bilang, 不要等待离开人世啊，才寻求解脱. Jangan tunggu sampai kamu udah meninggalkan dunia, artinya sudah meninggal dunia, baru kamu mencari jalan kebebasan. Gak ada. Kan tadi aku dikasih dengar ceritanya. Begitu orang meninggal dunia, hei Pai Ucang, pengawalan neraka keluar dari terowongan hitam, langsung dirantai, ditarik. Punya kesempatan? Gak ada. Mau kemana? Minggu lalu saya dicerita, ya kan? Meng Posen bilang, kamu udah masuk ke alam akhirat, jangan harap ada jalan keluar. 没有路好走, nggak ada jalan keluarnya. 不要等待身心难分才求生佛果. Jangan tunggu sampai artinya kamu sudah di akhir hayatnya, kamu belum pengen minta saya bisa terlahir di alam nirwana, terlahir di Sitian Foko, itu artinya kerajaan Tuhan, artinya alam nirwana. Jangan udah terakhir, detik-detik terakhir baru mau minta itu. Ya terlambat, harusnya mintanya sekarang, menjalankan, berbuat. 不要等待生命不要等到生命即将结束之时，才发现自己成为真正的活着. Jangan sampai nyawa kamu udah tinggal bilangan hari, menit, baru kamu sadar bahwa kamu belum benar-benar belum menjalankan hidup itu dengan sebaiknya, belum benar-benar menjalankan makna kehidupan dengan sebaiknya. 不要等待临终无常现身之时才后悔混恶虚度了一生. Jangan tunggu sampai Raja neraka mengutus pengawal neraka sampai saat itulah kamu baru menyesal. Ya kan? Kenapa saya begitu sembrono, nggak tahu apa yang harus saya perbuat sepanjang hidup saya. Nggak ada jalannya, nggak ada pegangannya. Ya, saudara sekalian, saya pikir hari ini sampai di sini pas waktunya ya. Ya, mudah-mudahan satu kisah ini sangat memberikan inspirasi, memberikan makna berguna buat kita semua. Nah, boleh sekarang di sesi akhir silakan buka ya. Kalau ingin ada yang berdiskusi, mau bertanya silakan. Li Jiangse. Ya. Siapa nih? Siapa nih? Liu Te Chin. Ya, Handra. Di mana wajahnya? Buka dulu dong wajahnya. Ini ada Li Jiangse. Mana sih? Nggak lihat. Pakai papa saya, pakai handphone papa saya. Oh, oke. Gimana? Li Jiangse mau tanya dong, yang apa di luar dari ini sih, dari ceramah tadi. Ya. Mau tanya aja Li Jiangse. Ya. Itu kan PSBB kan lagi mau ke transisi nih Li Jiangse. Ya. Kira-kira udah ada kebijakan bisa balik ke Viara lagi nggak ya Li Jiangse? Ya, gini. PSBB udah mau dilonggarkan ya, tapi kan setiap daerah punya kebijaksanaan tersendiri. Dan saya itu selalu mengikuti perkembangan ya. Perkembangan itu artinya dua menjadi acuan. Satu, itu melihat kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah itu kan ada pemerintah pusat dan daerah. Tentu kalau kita kan daerah masing-masing, misalnya Bekasi, misalnya Citra, misalnya Cipondo. Lihat kebijaksanaan pemerintah gimana, ikuti perkembangannya. Kemudian saya juga melihat perkembangan kesiapan kita. Kalau memang dua-duanya udah siap, mungkin kita akan bisa beribadah lagi di wihara. Tapi tentu kalau kita pun satu hari bisa lagi ke Fotang, ke wihara, tentu dengan satu ketentuan kebijaksanaan baru, ya kan? Iya. Ya, yang harus kita taati bersama untuk menjaga keamanan kita semua. Oke, bagus. Oh iya, oke. Berarti sampai sekarang belum ditentuin gitu ya? Belum ya.
masing diamati, diikuti perkembangannya. Tentu sekali lagi harus lihat ketentuan pemerintah setempat, ya kan. Kemudian satu lagi, saya kalau satu hari ingin membuka wihara lagi, tentu saya juga harus minta persetujuan Qianxian di Taiwan. Saya akan kontak Qianxian di Taiwan, minta pendapat mereka, minta penunjuk mereka. Awal, ya? Ya. Gimana? Ada lagi? Oke, Sisi Li Jiangse. Ya, oke. Oke. Sisi Li Jiangse. Ya, 好的，ya，不谢，不客气。 Ada berapa orang hari ini? 45 ya. Ya. Lumayan banyak. Udah keluar 2. Oh, siapa? Yang tengah jalan keluar? Siapa? Enggak, baru keluar. Mungkin masa udah selesai. Oh, udah selesai keluar ya. Tapi kalau 45, 47 berarti kadang-kadang lebih dong ya. Kadang-kadang satu laptop kan bisa berapa orang kan? Iya, betul. Kayak Ferry, berapa orang Ferry? Ada 5 Ferry ini baru saya lihat. Ferry, Tai Jiangse. Ya, ni hao ya. Oh, di Bekasi ya. Oh, 6 orang. Oh, 7 ya. Oh, ada si Vera, papa mamanya juga ada. Papa mama Vera. Oh, iya, ada si kecil juga ya. Oke. Oke, ya. Ya, ni hao, Ploy. Oke. Kok Jiangse sendirian kok Jiangse? Tadi sama mama. Oh, ya oke ya. Oke. Oh, ya. Jadi satu kisah ya saya nggak tahu kita dengar apa cukup menarik buat kita ya. Paling tidak satu kisah itu bisa menjadi satu hikmah buat kita ya. Kita petik pelajarannya. Jadi mumpung sekali lagi seperti Lause kita bilang, meskipun kita nggak diwihara tapi hati kita nggak berubah ya kan. Percayalah ya. Kalau kita punya hati kepercayaan seperti yang tadi cerita ya, pasti kita akan diberikan jalan keluarnya. Ya. Mudah-mudahan kita pergunakan satu hari kalau wihara kita udah bisa kembali ya, dibuka ya, kita cobalah mencari orang sekeliling kita. Siapa lagi yang punya jodoh yang bisa kita ajak ke wihara. Karena kita menolong satu orang ciutau adalah menolong jiwanya, menolong nyawa dia. Kalau kita memberikan orang miskin makan hanya menolong badannya, itu penting nggak? Penting juga. Penting. Tapi kalau kamu membawa orang ciutau, kamu adalah menolong nyawa rohani dia. Satu hari bisa kembali ke nirwana. Itu adalah satu amal jasa yang sangat luar biasa sekali. Ingat hal itu ya. Jadi kita usahakan kita sendiri bisa kembali dan bisa mengajak teman-teman saudara kita. Ya, saya pikir hari ini saya sampai sini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon para Buddha maafkan. Saudara sekalian banyak memberikan petunjuk. Sisi Tajia, Tajia, Wan An Zai Jian. Wan An Zai Jian. Semuanya.